Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semua yang sudah join di dalam EKS hari ini, yaitu Antenna Array Simulation and Design Automation. Dengan saya, Esa Andio Kawan. Baik, untuk agenda hari ini, kita akan membahas mengenai Introduction to the Array Task sampai dengan Q&A session. Nah, sebelum pembahasan lebih jauh mengenai array task, saya akan menjelaskan sedikit mengenai eh, array task, yang dimana biasanya untuk array task ini dipakai untuk mensimulasikan ya performa dari banyaknya antena. Jadi intinya array task ini dipakai untuk menggabungkan hasil simulasi baik itu 3D maupun 2D dari satu elemen tunggal atau unit cell, dan juga nanti akan pembahasan lebih lanjut ya mengenai unit cell beserta dengan array vector. Lalu misalnya di dalam array task ini juga nanti kita akan menentukan jumlah elemen, misalnya 8 kali 8, dan juga jarak antar elemen beserta amplitudo atau fasenya. Nah, di dalam video ini kita akan melihat bagaimana penggunaan array tersebut dengan contoh yang ada dan bagaimana pembuatan grup antar elemen dengan menggunakan frekuensi yang high band maupun low band itu juga bisa dipakai, dan juga eh, membuat grup yang seperti saya jelaskan sebelumnya, serta elemen view-nya baik itu warna merah, biru, putih, serta fungsi-fungsi lainnya. Ini mungkin bisa saya skip saja. Kita akan membahas mengenai elemen layout. Nah, di dalam elemen layout ini fungsinya itu berada pada navigation tree. Nah, untuk navigation tree di sini umumnya ini biasanya dipakai di CST, tapi juga bisa diterapkan di dalam apa ya namanya ya, saya lupa. Mungkin nanti di slide selanjutnya akan muncul ya untuk penerapan lainnya itu di mana. Dan ini juga bisa menampilkan eh, folder task yang ada dalam bentuk skematik yang sudah terlihat tadi sebelumnya di dalam video, dan juga di dalam eh, properti mana ini? Sebentar. Hai. Nah, dan juga ada eh, properti ya, di properti array ini nanti juga bisa dipakai untuk menentukan parameter fisik yang ada pada antena. Nah, sedangkan di bagian kanan ini yang tadi sebelumnya di dalam video ada kotak berwarna merah, lalu ada kotak berwarna biru, kemudian ada kotak berwarna abu-abu. Nah, untuk kotak berwarna merah ini menandakan bahwa sebuah antena itu dapat memancarkan sinyal. Nah, sedangkan yang berwarna biru ini tidak diberi sinyal karena eh, untuk menjaga konsistensi dari gelombang elektromagnetik atau lingkungan elektromagnetiknya. Nah, sedangkan untuk yang berwarna abu-abu di sini ini sebagai eh, custom ya, sebagai custom untuk menghapus elemen dari posisi agar bisa di set custom, bisa diganti warnanya menjadi warna biru ataupun warna merah. Selanjutnya itu adalah excitation distribution, yang tadinya sebelumnya itu membahas bagaimana antena tersebut diletakkan, dan sekarang kita akan melihat bagaimana antena tersebut dinyalakan. Nah, secara sederhana bagian ini dipakai atau dilakukan untuk mengatur kekuatan dari amplitudo sebuah waktu atau fase di dalam eh, setiap elemen yang ada pada antena. Nah, gunanya ini biasanya untuk
excitation distribution. Nah, artinya ini sebagai pengatur kekuatan sinyal dan tujuannya nanti untuk menekan side loop yang ada pada sisi berwarna kuning ini ya, menekan side loop untuk juga mengatasi error. Nah, ini biasanya dialami ya ketika digital phase shifter yang tidak bekerja dengan maksimal karena mereka biasanya bekerja dalam bentuk bit atau satu atau nol. Nah, selanjutnya dalam arbitrary layout dan excitation ini kita mencapai di puncak tertinggi atau level tertinggi dari array task dalam software CST. Nah, kalau di gambar pertama tadi itu kan mengenai penyusunan layout ya. Dan di gambar kedua itu mengenai distribusi daya. Nah, sedangkan di gambar ketiga ini untuk arbitrary layout dan excitation ini bertugas untuk custom file, yang artinya kita bisa mengubah file tersebut menjadi TSV file. Nah, seperti itu. Dan juga bisa menggunakan import data eksternal, baik itu TSV maupun .cst. Nah, karena ini biasanya ketika melakukan pengujian atau testing di lapangan ya, itu biasanya jauh lebih rumit karena antena tersebut juga berbeda-beda bentuknya. Ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk lingkaran. Nah, biasanya fitur dari arbitrary layout ini juga bisa dipakai di antena Megas. Nah, dan juga bisa kita lihat tiap titik koordinat yang ada. Selain itu juga dengan adanya custom file ini, kita juga bisa mengendalikan setiap elemen. Ini juga bisa berkaitan dengan magnitude, pace, dan lain sebagainya untuk setiap satu antena secara spesifik. Nah, lalu di dalam project creation, di sini kita bisa menggunakan dan juga membuat beberapa jenis array antena. Salah duanya itu ada infinite array dan juga finite array. Kalau di bagian kiri, yaitu infinite array, atau juga disebut sebagai unit cell, ini eh, bisa dikatakan satu antena untuk semua. Yang artinya kita bisa membuat satu kotak kecil yang hanya berisi satu elemen dan juga kita bisa mengetahui bahwa antena mana yang aktif berdasarkan aktif antena pattern dari segi impedansinya, baik itu isolasi dan juga hal lainnya itu antar port ya, antar port dengan cukup tepat. Nah, kalau di bagian kanan ini adalah finite array. Ini digunakan untuk menjelaskan sebuah simulasi tersebut, yang dimana antena tersebut ada batasan dan bentuknya juga bentuk real ya, bentuk real. Dan jadi secara eh, cara kerjanya tuh ini akan mensimulasikan seluruh bentuk fisik dari antena sesuai dengan jumlah atau batasan yang telah ditentukan. Nah, bisa ukurannya itu 15 kali 15 ataupun 8 kali 8. Nah, lalu kita masuk ke bagian detail dari infinite array. Nah, untuk infinite array ini concernnya lebih ke metode ya, metode simulasi. Jadi kita menganggap satu elemen antena ini dikelilingi oleh elemen yang sama, tapi dalam jumlah yang tidak terhingga. Nah, jadi kan kita sudah membahas mengenai unit cell. Nah, untuk simulasinya ini hanya berfokus pada satu antena tunggal saja. Jadi, kita menganggap antena tunggal ini sebagai representasi dari keseluruhan sistem array yang besar. Nah, misalnya di model yang ini mengalami batasan atau singkatnya sebagai model minimalis. Nah, artinya kita bisa menggambar satu elemen antena
dan juga berkaitan dengan batas periodik atau periodic boundary. Nah, jadi kita hanya bisa menggunakan dinding kotak ini saja. Jadi sinyal yang masuk maupun keluar, baik itu dari sisi kanan, sisi kiri, depan belakang, itu menciptakan namanya efek susunan dari infinite array. Dan juga ada eh, sebut nama lain ya, yaitu scan parameter. Nah, untuk scan parameter ini digunakan untuk memprediksi bagaimana eh, performansi dari setiap antena ketika sinyal tersebut diarahkan, baik itu dari sudut tertentu tanpa harus menggunakan model fisik yang besar seperti itu. Nah, contohnya ini adalah pada unit cell fields in H-plane yang di sini sebagai visualisasi dari unit cell karena yang terlihat di sini ada tiga warna ya, warna kuning, hijau maupun biru ya, dan juga eh, susunan-susunan warnanya ini juga eh, berdasarkan makna masing-masing gitu. Nah, kalau warna hijau atau biru, ini sinyalnya akan menyebar dengan kekuatan yang juga menurun seiring menjauhnya dari antena. Dan juga untuk contoh ini simulasinya di frekuensi 3 GHz. Dan dalam visualisasinya juga ini berdasarkan kondisi dari antena yang tegak lurus atau 0 derajat ya, dan juga menjadi miring yaitu 30 derajat karena H-plane ini bisa dikatakan sebagai distribusi medan yang tegak lurus dengan E-plane. Nah, ini dilakukan untuk melihat bagaimana stabilitas dari pola radiasi ketika sinyal tersebut diarahkan. Dan untuk E-plane ini kita pakai contohnya itu di 45 derajat. Karena kekuatan sinyal ini ya jadi jauh lebih menurun karena sinyal tersebut bocor karena adanya grating loops. Nah, di E-plane ini dipastikan bahwa untuk sinyal maupun energi ini tidak terpantul balik arah gitu ya. Karena ini juga akan menyebabkan perubahan sudut yang terjadi ketika eh, sebuah sinyal tersebut ditembakkan gitu. Nah, untuk unit cell simulation result ini juga memiliki eh, dua bagian ya. Yang pertama itu ada active element dan juga embedded pattern. Nah, untuk active element ini akan menunjukkan seberapa banyak sinyal yang memantul kembali atau reflection. Dan saat sudut pancaran itu diubah-ubah, warna biru yang ada di sini juga akan menunjukkan kalau performa dari antena tersebut apakah baik atau buruknya eh, berdasarkan pemancaran dari gelombang sinyal tersebut apakah lurus atau tidak di sudut yang berbeda juga. Nah, kedua itu adalah embedded pattern. Nah, untuk embedded pattern ini dikatakan ya sebagai bentuk pancaran ketika elemen berada di dalam barisan array. Nah, ini juga dipakai untuk membantu prediksi total dari jumlah gain dari sistem array yang secara keseluruhan. Dan pertanyaannya adalah bagaimana untuk men-scan blindness-nya. Nah, di sini scan blindness dipakai atau dianggap sebagai antena yang tidak bisa memancarkan daya itu di sudut-sudut tertentu. Nah, di sini sudut tertentunya itu adalah 51 derajat. Nah, yang seharusnya energi tersebut dipancarkan justru merambat di permukaan antena. Jadi
kita harus melakukan optimalisasi desain ya untuk mengambil atau membutuhkan jangkauan di 51 derajat ini. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai array sintesis atau antena Meges. Nah, untuk array sintesis ini dari antena Meges ini peruntukannya berdasarkan parameter fisik dan juga elektrik dari antena array ya untuk mencapai target seperti gain ataupun arah pancaran untuk menekan side lobes. Nah, kalau untuk array sintesis juga banyak jenis-jenisnya. Nah, dari layar antena Megis ini kita tidak harus menentukan sudut dari pancaran antena mana yang akan dipakai, melainkan untuk mendesain serta memperhitungkan baik itu dari arah pancaran, loss yang terjadi ketika eh, ketika kita pakai distribution matrix, distribution matrix layout. Nah, ini berhubungan dengan distribution matrix layout. Kenapa berkaitan? Karena ini eh, terjadi ketika penggunaan dari elemen status itu berdasarkan pancaran dari suatu antena ya. Dari antena apakah antena tersebut terdistribusi dengan baik atau tidak, atau malah merambat sehingga mengakibatkan grating loops. Nah, selanjutnya untuk array operator pada antena Meges, di sini ada terdiri tiga jenis, ada basic, conformal, dan discretize. Nah, untuk basic ini dipakai sebagai pemindahan array dari antena di dalam simulasi, baik itu dari kiri misalnya ke kanan atau dari atas ke bawah dan sebagainya. Lalu ada conformal, ini sebagai penyesuaian bentuk karena antena tidak harus dipasang dalam kondisi datar. Contohnya itu pada helikopter misalnya, itu bentuk antenanya juga berbeda-beda dan dipasang menyesuaikan kondisi tertentu, apakah berongga atau tidak. Lalu yang terakhir itu adalah discretize. Nah, ini berhubungan dengan magnitude dan juga phase. Nah, jadi nilai-nilai dari antena itu ada yang tidak bagus atau rendah, itu berasal dari distribusinya. Jadi, eh, misalnya ada angka ganjil atau yang tidak sesuai lah misalnya itu bisa mengalami pembulatan di dalam diskretize ini. Nah, lanjut kita beralih ke spiral arrays. Nah, untuk spiral arrays ini dilakukan untuk penyusunan antena pada elemen yang tidak beraturan atau kaku. Nah, jadi penyusunan ini dilakukan secara non-periodik. Nah, artinya ini dipakai untuk mengurangi grating loops. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai periodik yang tepat, jadi kita harus pakai yang namanya spatial Taylor distribution. Nah, kenapa ini dipakai? Ini dipakai untuk mengurangi level side level side loop tanpa adanya amplitude tape atau amplitude yang eh, menimpa gitu lah. Nah, untuk itu makanya kita pakai distribusi dari gelombang millimeter wave ya, dari gelombang millimeter wave ini sebagai manajemen thermal ya atau manajemen panas dari perangkat RFFE. Nah, untuk perangkat RFFE mungkin kepanjangannya saya lupa. Mungkin nanti bisa ditambahkan untuk kepanjangannya. Oke. Selanjutnya itu adalah finite arrays. Nah, untuk finite array ini dikembalikan dari infinite array karena finite array ini sebagai batasan dari suatu elemen yang digunakan dalam desain antena. Berbeda dengan infinite array ya, karena itu simulasinya itu terus-menerus
dan berulang-ulang. Sedangkan finite array ketika nilainya sudah terpenuhi, maka simulasinya akan berhenti. Nah, untuk simulation of full array dari finite array ini kita pakai menggunakan metode eksitasi. Nah, untuk metode eksitasi ini sebagai gambaran bagaimana cara kita untuk memberikan daya listrik ke setiap antena atau setiap elemen yang ada ini. Nah, itu dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama itu adalah simultaneous excitation. Nah, ini dipakai sebagai simulasi yang menjalankan semua port antena itu secara bersamaan dan ini cocok dipakai untuk signal beam atau sinyal tembakan yang akan mau diuji. Misalnya itu adalah untuk radar atau direct finding itu bisa dipakai. Lalu kedua adalah sequential excitation. Nah, untuk sequential excitation ini merupakan setiap elemen itu akan dinyalakan satu persatu secara bergantian. Nah, untuk hasilnya itu akan berasal dari far field dan masing-masing elemen ini akan masuk ke dalam tahap post processing. Nah, yang terakhir itu adalah group sequential excitation. Nah, untuk group sequential excitation ini sebagai jalan tikus atau jalan tengah, bagaimana antena itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan hanya satu elemen saja ya sebagai referensi di setiap kelompok eksitasi yang ada. Nah, untuk gambar kiri dari simultaneous excitation ini merupakan excitation list, yang artinya kita mendaftar port-port yang ada, baik itu port 1, port 2, sampai port 7, dan ini akan mewakili tiap-tiap elemen yang ada di dalam array. Dan di sini juga kita akan menggunakan excitation offset. Nah, untuk excitation offset ini diatur sebagai passive ya, karena ini dipakai untuk menentukan arah tembakan dari gelombang itu berdasarkan perbedaan fase antar elemen. Dan yang kedua ini adalah parameter list. Nah, untuk parameter list ini eh, bisa didefinisikan sebagai karakteristik dari array. Sebagai contohnya di sini adalah beberapa jenis itu PAA, kemudian ada PAA scan P dan juga PAA UC DSI DS1. Nah, untuk PAA FA frekuensi ini sebagai frekuensi yang dipakai untuk operasional array. Nah, sedangkan scan P dan scan theta ini dipakai sebagai beam steering, yang artinya untuk penunjuk arah utama dari pancaran itu atau main lobe. Nah, ini biasanya dimiringkan itu sekitar 60 derajat dan juga sesuai dengan dari garis normal permukaan antena. Biasanya permukaan antena itu datar ya bidangnya. Lalu UCDS1 ini dipakai untuk jarak dari tiap unit sel atau elemen antena. Itu biasanya berada pada eh, milimeter untuk tiap-tiap unit sel. Nah, yang sebenarnya tadi ya kita bahas itu terkait solver ya, karena tidak disinggung di solver awal ya. Sekarang kita akan membahas mengenai T-solver. Ini umum dipakai di dalam CST. Nah, di sini juga kita bisa pakai yang namanya multiple excitation list. Nah, untuk multiple excitation list ini konsepnya secara berurutan atau sekuensial. Nah, artinya eksekusinya ini dilakukan satu persatu. Nah, di bagian kiri dari excitation list ini ada yang namanya execution type. Nah, untuk execution type ini akan menguji beberapa kondisi antena. Misalnya, kondisi antena tersebut normal maupun rusak di dalam satu proses simulasi. Nah, lalu di bagian kanan ini
untuk menunjukkan file eksistensi jenis apa filenya. Nah, tetapi ini juga bisa dipakai untuk melihat bagaimana karakteristik dari array tersebut. Nah, contohnya di sini ada uniform array atau .tsv. Ini dipakai untuk distribusi untuk mencapai gain, untuk mencapai nilai gain tertentu. Lalu kedua ada Taylor tape atau Taylor taper. Ini dipakai untuk mengurangi side lobe. Lalu ada broadside null. Ini untuk membuat lubang pada antena. Dan yang terakhir itu adalah fan beam. Fan beam ini dipakai untuk pola pancaran. Itu pola pancarannya itu seperti kipas. Nyet, nyet, nyet gitu. Oke, lalu ada sequential excitation. Nah, untuk sequential excitation ini fungsi penting dari T-solver. Karena ini akan mengelola beberapa skenario dan frekuensi dan nilai dari frekuensi apa yang dipakai. Nah, terkait gambar ini akan lebih menjelaskan bagaimana proses penggabungan itu dan bagaimana ini akan berakhir pada post processing. Nah, dari port-port yang ada ini sebelumnya ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan melihat bagaimana pola kombinasi dari penggabungan itu dan akan melihat hasil dari far field-nya itu. Nah, sehingga kita akan melihat pola yang kompleks di sini. Tentu saja ini dilakukan dengan template yang sudah disediakan oleh CST, yaitu template base post processing. Dan selanjutnya kita akan beralih atau membahas mengenai simulation zones. Nah, untuk simulation zones ini kita akan membagi simulasi itu dibagi berdasarkan eh, zona atau wilayah yang kecil. Nah, di dalam hal ini dipakai itu adalah grup elemen. Nah, untuk grup elemen sendiri, eh, kita akan menambahkan referensi elemen sebagai penanda dari grup antena atau elemen tersebut dan akan diterapkan di dalam kelompok elemen. Nantinya dari penentuan zona ini akan berakhir di dalam elemen simetri. Nah, elemen simetri ini akan dipakai dan dimanfaatkan berdasarkan sifat sifat simetrisnya dari geometris antena maupun elemen itu untuk mempercepat eh, proses simulasi dan juga untuk mengurangi beban dari komputer. Nah, lalu kita akan masuk kepada mode atau konsep dari CST di dalam simulasi array ini. Contohnya itu dalam simulasi array yang besar ya. Nah, sebagai embedded patterns dari reference elemennya. Nah, di dalam embedded patterns ini, simulasi yang umumnya itu dipakai satu persatu dari tiap-tiap antena. Namun di dalam embedded patterns ini nantinya semua akan dijadikan satu grup dan ada satu antena saja itu yang menjadi referensinya, baik itu di pinggir, di kiri, di kanan, di atas maupun di bawah. Nah, kalau begitu untuk pattern dari eh, penggabungan elemen ini yang sudah dikombinasikan ini akan di reuse di sini. Nah, ini akan menjelaskan bagaimana zona dari simulasi ini berhasil karena akan menghemat waktu simulasi. Sehingga kita akan melihat beberapa elemen tersebut akan terlihat familiar atau sama dan juga pola radiasinya juga akan mengikuti dari referensi elemen itu di dalam grup yang sama juga. Dan juga hasilnya akan terlihat di dalam kotak biru,
merah, kuning, dan pola-polanya juga akan digabungkan untuk mendapatkan hasil dari amplitude maupun phase. Nah, ini hasilnya juga akan terlihat lebih tajam ketika penggabungan dari grup elemen tersebut itu berjalan dengan baik dari nilai-nilainya. Nah, lanjut kita akan masuk ke dalam solver technologies dari finite array di dalam CST. Nah, umumnya itu dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu time domain, frequency domain, dan juga integral equation. Nah, untuk T-solver ini biasanya dipakai untuk teknik yang bernama VIT atau Finite Integration Technique dan juga TLM atau Transmission Line Matrix. Nah, sedangkan F-solver ini dipakai untuk unit cell dan biasanya dipakai untuk teknik VEM atau Finite Element Method dan juga untuk elemen tak hingga dari banyaknya jumlah eksitasi. Dan yang terakhir itu adalah integral equation. Nah, untuk integral equation ini biasanya untuk skala yang besar atau untuk struktur yang besar. Biasanya ini dipakai di pesawat, kapal, gedung, dan lain sebagainya. Dan biasanya menggunakan eh, teknik itu adalah MLFMM atau multi level fast multiple multiple method untuk mempercepat proses simulasinya. Lalu untuk time domain method kita akan membandingkan dua perbandingan performa ya, itu antara Vivaldi Antenna Array untuk metode TD-FIT dan juga TD-TLM. Nah, untuk TD-FIT ini akan menggunakan mesh sebesar 90 juta ya, dengan total simulasi sekitar 34 menit dan juga waktu yang dikorbankan atau memori yang dikorbankan itu sebesar 60 giga sekali perandingan programnya. Ini cukup memakan banyak memori ya ketika sekali menggunakan simulasi. Dan tentunya ini akan mengurangi resources dari komputer atau device yang kita pakai. Nah, lalu ada TD-TLM. Nah, untuk TD-TLM ini untuk jumlah set mesh-nya atau kotak-kotak kecil, ini untuk sebagai detailing saja. Ini sekitar 6 juta dan total simulasinya itu lebih lama, sekitar 46 menit. Dan memori yang dipakai itu sebesar 4 GB. Nah, ini benchmarknya ini berdasarkan CST tahun 2020. Nah, untuk CST 2026 ini jauh lebih berbeda ya untuk memorinya. Artinya ya dari pengorbanan memori serta jumlah sel yang ada ini, hasil simulasi ini akan jadi jauh lebih baik ya dari penggunaan TLM kalau dilihat dari jumlah mesh-nya. Namun yang dikorbankan itu adalah memorinya. Nah, lalu untuk hasil dari metode yang ada, yang dipakai, yang ada di sini, baik itu dari FIT maupun TLM, ini akan kita lihat tiga perbedaan dari metode yang dipakai. Di sini ada tambahan metode baru yaitu DDM. Nah, DDM ini dikatakan sebagai domain decomposition method. Nah, DDM ini dipakai untuk menyelesaikan masalah memori atau komputasi. Jadi caranya itu akan membagi domain simulasi menjadi beberapa subdomain menjadi lebih kecil. Nah, perbedaan ini akan menjadikan DDM untuk menyelesaikan atau menangani skala domain yang lebih luas. Nah, untuk DDM ini kita akan melihat penggunaannya itu atau pengaplikasiannya pada MIMO array. Biasanya MIMO array secara fisik kita lihat di BTS itu antenanya cukup besar dan ini juga bisa dipakai fungsinya.
ke dalam simulasi. Nah, di sini kita pakai multiband, yang artinya setup frekuensinya itu di rentang 3,3 sampai 3,8 GHz dengan total jumlah port yang dipakai itu atau sebanyak 68 port dan menggunakan 9,9 juta mesh mesh cells. Dan di sini versi yang dipakai itu adalah 2023 dan juga 2024. Nah, untuk perbandingan ini menggunakan jumlah core yang berbeda juga, yaitu 48 core. Nah, untuk penggunaan core sebesar 48 ini akan memakan waktu sekitar 10 jam dari perbedaannya ini. Nah, sehingga ini akan mengurangi sekitar 15% dari memori dan akan mempercepat proses runningnya itu sekitar 2,9 kali lebih cepat dibanding dengan versi 2023. Nah, untuk subarray ini pecahan dari antena array yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Karena itu antena array-nya itu sudah menjadi cukup kompleks ya, akan dipecah menjadi modul-modul kecil. Jadi kita akan mengurangi eh, penggunaan ya dari antena array yang skalanya kompleks, dan ini juga akan menjadi masalah di dalam grating loops, sehingga akan menyebabkan loss yang ada, dan ini juga akan mempermudah kita karena ini bisa dikelola jadi jauh lebih efektif dari antena array yang skalanya sudah cukup besar. Nah, dari konfigurasinya sendiri juga itu menggunakan software CST. Dan ini juga kita bisa lihat layout yang dipakai secara spesifik. Nah, ini umumnya dipakai untuk menganalisa elemen modelnya, lalu polarisasinya, serta penggunaan dari phase array-nya, apakah itu 2 kali 2 atau 4 kali 4, 8 kali 8 dan sebagainya. Lalu, untuk hasilnya itu akan dibedakan menjadi dua untuk UV plotnya. Ada RHCP dan juga LHCP. Nah, untuk RHCP ini biasanya diarahkan di derajat 30 dan juga 45 derajat. Dan ini umumnya dipakai pada beam steering antena. Nah, ini biasanya peletakannya itu diagonal ya, peletakannya diagonal untuk menghindari yang namanya grating loops dan juga untuk penggunaan UV plot dari masing-masing ini. Nah, untuk RHCP dan juga LHCP ini, untuk RHCP sebagai right hand circular polarization, untuk LHCP itu adalah left hand circular polarization. Nah, untuk LHCP ini polarisasinya jadi jauh lebih lemah dibandingkan RHCP karena adanya cross polarization di sini. Sehingga secara nilai untuk LHCP ini jadi jauh lebih baik karena menghindari yang namanya loss ya untuk circular polarization-nya. Nah, dari result sebelumnya, kita juga mendapatkan perbedaan polarisasi dari unit cell yang terpisah-pisah berdasarkan blok dan juga full array. Nah, untuk unit cell ini lebih mendekati full array karena menghemat waktu tentunya, serta juga mengoptimisasi satu elemen saja, sehingga simulasi array ini jadi jauh lebih lengkap dan jadi jauh lebih kompleks. Nah, untuk conclusionnya dari pembahasan EKS kita pada hari ini, kita dapat melakukan yang namanya otomisasi dari tiap-tiap pemodelan yang ada berdasarkan simulasinya, serta melakukan pemahaman ya mendasar mengenai bagaimana inisialisasi yang baik, baik itu dari segi desain,
eksplorasi maupun tahapan yang berbeda dari masing-masing desain antena itu. Lalu selanjutnya itu adalah berbagai macam solver yang tersedia. Ini sebagai penunjang untuk kita pakai sebagai efisiensi dan juga meningkatkan performa dari struktural antena yang kita pakai itu bagaimana di dalam software CST. Nah, sekian dari EKS hari ini. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin saya tunggu sekitar 2 menit saja. Apakah ada yang bertanya dari teman-teman yang ada pada Zoom? Untuk Pak Irfan, Mas Fandi atau Febri atau teman-teman yang ada di eh, Abu Bakar, Mas Aji, Mas Ibrahim, Ivan, Mas Andi atau Mas Titis yang join. Ya ada demonya. Di lantai dua nih Pak. Oh. Iya Mas. Saya rasa dari yang bingung apa itu antena array. Saya nggak tahu sebelumnya udah ada kayak masalah antena array gitu. Sebelumnya pembahasan mengenai ini sih Mas, sub dari antena itu. Jadi tipe-tipenya dan penggunaan dari antena Megis. Tapi untuk EKS dari antena array, bulan lalu sudah di ini juga sih Mas, sudah dipakai juga EKS ini. Sudah dipakai kan maksudnya? Maksudnya sudah EKS. Lalu kalau EKS antena array sudah. Cuman untuk penerapannya ini jauh lebih ini sih Mas, lebih kompleks ya untuk antena array karena kan lebih kompleks. Terus eh, core yang dipakai dari PC kita itu kurang cukup baik. Nah, sehingga kalau misalnya kita mengcompile antena itu ya dari tiap-tiap elemen itu butuh waktu yang lama. Nah, tadi di contoh yang sudah saya terangkan tadi itu pakai CST tahun 2024. Itu juga memiliki batasan mesh. Jadi kalau untuk mesh sendiri itu akan meninjau bagaimana performa dari simulasi antenanya. Baik itu antenanya dipol atau monopol itu berpengaruh dari situ, dari jumlah selnya. Nah, ketika jumlah sel atau elemen yang dipakai di dalam CST untuk simulasinya itu akan berpengaruh pada performa dari eh, komputer atau device yang kita pakai. Nah, karena yang kita pakai itu adalah 12 core, itu cukup memakan waktu yang cukup lama kalau kita mengcompile antena array-nya itu yang sudah besar misalnya atau untuk dipakai di dalam BTS misalnya itu butuh waktu yang lama. Nah, itu bisa sampai berhari-hari. Nah, sedangkan untuk yang 48 core itu hanya memakan waktu 4 jam saja untuk simulasi antena array-nya. Sedangkan yang kita punya itu adalah 12 core. Itu bisa memakan waktu berhari-hari, Mas, untuk speednya. Kalau buat yang simpel aja buat yang lain ngerti itu. Nah, kalau untuk secara sederhana itu kan masih dalam unit cell ya. Nah, untuk unit cell itu bisa durasinya itu 1 jam atau 2 jam untuk mengcompile itunya. Apa Pak? Mungkin dibuatin video. Nanti ngomong kan harus ditunggu itu. Iya. Bisa dekat waktu di. Boleh Mas. Boleh. Iya. Jadi ya saya tahu saya kalau teman tahu sih nggak saya belum tahu. Nah, tipunya berapa? Boleh. Dari Mas Ivan ada pertanyaan? Teman-teman nanggung Pak. Sudah itu. Apa itu antena array, apa itu antena itu yang dari KS. Oke. Mas Boim, Itu file yang TSH tadi itu disediain dari ininya CST-nya. sebentar Mas. Saya lihat dulu. Yang TSV ya? Extension itu. Ah, extension.
Nah, yang ini ya. Iya Nah, tuh. biasanya kalau untuk TSV itu ada template-nya. Nah, di sini kan ada 4 template ya. Ini Nah, bisa kita pakai untuk simulasi dari antena array-nya. oh, itu kan yang tadi itu kayaknya berarti kalau misalnya itu bisa misalnya ada TSP lain-lain gitu kayak station yang lain gitu. Ada. Itu bisa kita ini sih, Mas. Bisa kita custom untuk TSV Customnya file. lewat. Customnya lewat, sebentar saya cek dulu, Mas. Dari post processing template. Nah, untuk template post processing, bukan di sini. Mana ya? Template post processing. Nah, dari sini untuk template basic post processingnya. Nah, misalnya kan kita udah punya beberapa result ya dari Farfetch-nya. Hmm. Nah, ini nanti kita combine, lalu nanti masuk ke dalam base base post processing. Nah, nanti di dalam base processing ini juga akan tersimpan. Nah, ini bisa kita panggil untuk hasilnya. Itu bisa kita pakai juga, apakah itu .csv atau .tsv. .cst atau .tsv. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam ya, masuk ke dalam .tsv filenya. Nah, yang ini untuk excitation listnya. Setelah kita menyimpan eh, eksitasinya dari tiap elemen itu yang sudah di-combine. Itu, Mas. Kalau misalnya tidak kita combine, nanti untuk excitation selection itu nggak akan muncul. Atau kayak kertas kosong aja. Gitu. Dari Mas Aji, apakah ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan ini, Esra. Halo. Baik, Pak. Ayo, Pak. Coba yang halaman yang tadi ada gambar antenanya deh, yang ada gambar array tadi itu. Yang mana? Oh, sebentar, Yang Pak. mana aja? Yang mana aja? Bukannya ini, yang satunya lagi, yang ada kayak roket gitu gambarnya, bukannya ini, bukan, Oh, bukan. yang ini, Pak. Nah, ya contohnya itu iya biar semuanya paham juga ya. Jadi yang seperti ditembakkan itu berarti itu antenanya kan ya? Ini sebagai arah pancaran, Pak. Untuk misalnya arah pancaran dari antena tersebut ditembakkan itu misalnya di sudut 30 derajat atau 45 derajat. Nah, sehingga nanti dari resultnya itu akan muncul seperti yang digambar ini, Pak. Nah, kalau misalnya kita mengarahkan arah pancarannya itu di 30 derajat, maka untuk beam steering dari antena itu akan eh, akan menghasilkan nilai itu berdasarkan sudut pancaran yang dipancarkan. Seperti itu, Pak. Ya enggak, ini biar for layman aja buat yang belum eh, ngeliat. Jadi itu yang di bawah itu yang bukan hasil simulasi itu berarti itu antenanya atau apa itu? Ini sebagai apa namanya ya, Pak? Itu apa itu? Ini sebagai bidangnya, Pak. Bidang dari antena itu. Misalnya ini elemennya, elemen dari antena, lalu sinyal atau phase array ini atau arah pancaran ini berdasarkan eh, nilai yang kita masukkan dari sudutnya, sehingga ketika elemen dari antena tersebut diletakkan secara diagonal, lalu kita pakai nilai dari sudutnya itu sebesar 30 derajat, maka hasil dari pancaran elemen antena ini berdasarkan sudut yang kita tulis seperti itu, Pak. Enggak, jadi yang memancarkan energi itu berarti dari antenanya itu maksudnya ya?
Iya Pak, dari antena. Terus enggak, saya masih agak ini, kenapa merah itu berarti paling tinggi energinya ya? Ini Eh, menggambarkan energi atau apa sih warna ini? Beda-beda warna ini apa sih? Misalnya kalau biru itu arah ininya jadi jauh lebih tinggi Pak, biru. Nah, sedangkan kalau untuk yang merah atau kuning ini jangkauannya jadi jauh lebih luas sehingga arah pancaran yang diterima itu jadi jauh lebih sedikit seperti itu Pak. Oke, oke. Seperti contoh dari UV plot untuk RHCP dan juga LHCP. Nah, kalau untuk RHCP ini kan berdasarkan yang namanya polarisasi ya Pak. Maksudnya di sini adalah sebagai distribusi energi. Sehingga kalau misalnya untuk RHCP ini polarisasinya jadi jauh lebih kuat Pak. Jadi kita lihat dari titik eh, titik kekuatan dari pancaran tersebut. Nah, kalau misalnya lemah seperti LHCP ini hanya ada di dua titik saja. Nah, sedangkan yang untuk RHCP ini kan ada beberapa titik ya Pak arah pancarannya yang sudah disebarkan. Nah, sehingga kalau untuk eh, komponen yang ada dari cross polarization dari subarray antena ini sebagai penanda apakah arah pancaran tersebut sudah efektif atau sangat baik atau tidak ketika sudut pancaran tersebut sudah kita sesuaikan dengan eh, mengikuti dari cross polarisasinya, Pak. Seperti itu. Baik, mungkin saya tutup untuk EKS hari ini. Terima kasih untuk teman-teman dan Pak Irfan yang telah bergabung di EKS hari Jumat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu